Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita masih sehat, sempat dan kuat ada di rumah saudara kita, Pak Sumantri, keluarga untuk menjalin silaturahmi dan kita bersama. Sebagaimana janji Allah, ajaran agama kita, orang yang menjalin silaturahmi dengan baik akan dimudahkan urusannya, dimudahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan alim ulama, tokoh masyarakat, Bapak Ketua RT yang hadir pada kesempatan hari ini. Kemudian kami hormati para Sumantri keluarga. Terima kasih Pak sudah rumah di sini. Ini kalau di Mulia ini agak sensitif sedikit. Ya, nanti komplain kadang-kadang banyak pegawai negeri. Tadi malam saya bertemu di Palem, karena banyak pegawai negeri, pegawai negeri itu Pak Wang dulu ya. Nah, ini alhamdulillah di tempat terang semua. Dulu. Kemudian yang cintai dan kau banggakan ibu-ibu sekalian, warga di properti Badioko, properti 14 Kelurahan Teratai yang hadir pada kesempatan hari ini. Sebelum kita masuk ke Marum tadi, ada satu hal kejadian beberapa hari ini bahwa di Batanghari ini ada peningkatan pasien terkonfirmasi virus COVID-19. Ini wabah baru, penyakit baru ya. Kita takutnya tidak boleh, bakatnya tidak boleh. Jadi virus corona ini virus yang lemah, tapi bisa bunuh. Ini agak aneh dibuat Tuhan. Ini ada putaran wabah yang 100 tahun sekali bagi Tuhan ke dunia, dan ini yang terakhir. Karena 100 tahun lalu ada namanya flu Spanyol. Setiap pandemi, setiap wabah menurut sejarahnya, tapi mudah-mudahan ini cepat. Menurut sejarahnya tidak pernah obat atau vaksinnya ditemukan kurang dari 10 tahun. Nah, sejarahnya begitu. Jadi dengan sejarah begitu, apa yang mesti kita lakukan? Yang pertama, kita harus beradaptasi dengan keadaan. Kemudian kita juga harus tetap menjaga stamina kita bersama. Karena virus corona ini ternyata secara alami tubuh kita ini adalah imun yang dibuat Tuhan, sehingga pada saat tubuh kita kuat, maka virusnya akan mati sendiri. Kemudian satu hal lagi, karena barang baru, kalau ada yang terjangkit kita ketakutan. Sehingga kadang-kadang seperti aib bagi keluarganya. Ini yang juga perlu kita sadari bahwa itu tidaklah aib, tidaklah sangat berbahaya bagi kita sepanjang orang itu sudah diisolasi. Karena menurut kaidahnya, orang yang tanpa gejala yang sekarang barusan ditemukan itu tidak mesti dirawat di rumah sakit. Karena kalau dirawat di rumah sakit tambah lama sehatnya, tambah stres ya kan. Nah, tapi ternyata warga itu tidak begitu kuat, sehingga kadang-kadang kami di Borneo dulu, kalau ada warga yang positif, itu harus dijemput ke rumahnya untuk dimasukkan ke rumah sakit. Sampai saat ini kita belum berhasil meyakinkan pada saat tidak keluar rumah dia itu tidak terjangkit penyakit itu. Nah, ini ibu-ibu sekalian perlu kita tambah pengetahuan kita tentang virus COVID-19 ini. Saya banyak pertemuan segala macam adalah keluar telepon, jadi tidak takut terjangkit. Kalau saya nilai ta'ala karena sepanjang corona yang ada di Indonesia ternyata dikit yang mati. Yang mati pun umurnya sampai lah. Nah, umurnya sampai penyakitnya banyak, komplikasi kan. Jadi kalau corona mati juga sebenarnya. Nah, belum kita temukan yang meninggal karena corona ini dalam keadaan segar bugar, macam ibu-ibu ini. Kalau ketemu macam ibu-ibu ini meninggal karena COVID-19, baru takut tidak. Nah, yang meninggal itu rata-rata sakit ginjal. Jadi kalau ada punya sakit ginjal harus agak lebih waspada. Ya, dulu belakangan. Jadi kalau ada 10 pasien ginjal yang kena corona, 7-nya meninggal dunia. Tapi umurnya 2. Kemudian kalau ada 10 orang kena sakit jantung, kena corona, 5-nya meninggal dunia. Kemudian di bawahnya ada diabetes, hipertensi, yang persentasenya lebih kecil. Nah, ternyata belum ada yang sehat yang meninggal dunia. Kita takutnya kalau penyakit ini nular lewat handphone. Kalau ada penyakit nular lewat handphone, banyak lagi kita mati kan? Ya, itu tidak nular lewat handphone. Sebenarnya kebersihan itu, kita kembali lagi ke pelajaran kita, bahwa kebersihan itu sebagai dari iman. Dan corona ini terkait kebersihan semua. Bagaimana kita menjaga kebersihan tangan kita, muka kita, kaki kita. Karena ada penularan yang disebabkan dari bagian-bagian tubuh tertentu kita. Nah, ini sering saya kadang-kadang di Luar Jambi ketemu alim ulama, bahwa kita yakini pada saat wudhu kita betul, maka sulit kita terkena virus corona ini. Tapi ngambil wudhu sekarang kan tidak ada betul-betul aman lagi, main cepat ya. Tangan main zoom sehingga kadang-kadang
ini belum begitu bersih. Nah ini yang menjadi pengingat kita bersama. Jadi corona itu sampai saat ini belum ada yang jitu penelitian, yang tepat penelitian semua berubah-ubah. Nah yang penting ibu-ibu jangan stres, jangan ketakutan. Karena kalau kita ketakutan, maka Tuhan akan membuat tubuh kita secara alami tidak menghasilkan antibodi atau imun tubuh kita. Nah itu kelemahan kalau stres. Tapi saya dengan ada corona ini agak enak juga jadi. Kebetulan rumah dinas saya itu sebelah rumah sakit di Seneti. Jadi sejak ada pasien corona di awal di situ, tiap hari ada orang hatam Quran di rumah sakit. Jadi orang Islam ini hebat ya. Kalau sakit alim nggak loh. Dan ada lagi. Karena sakit. Ya. Pakai gawe tunggu. Iya. Bupati dan berani tinggi. Ya, jadi anu gitu. Jadi butuh kali ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian, saya mengenalkan diri. Tadi mohon maaf agak terlambat di sini. Saya sudah komplit dari Kiwan bikin jadwal. Menjelang sampai sini sudah ada 3 acara. Saya sampaikan yang 2 ini masuk akal. Tapi kalau yang di seberang Tusan ini masuk akal. Sudah nyebrangnya ketek, jalan lagi ke sawah. Bolak-balik jalan itu udah jam. Nah itu mungkin tadi sampaikan Pak Edro kalau bisa jam 3:30 lah. Pokoknya 3:30 ada kejar juga. Mohon maaf Mas Menteri dan kawannya, Pak Edi. Tapi yang tinggal ini buat iman nih boleh. Yang ada buat iman apa tadi? Saya kenalkan diri, nama lengkap saya ini Muhammad Fadil Arif, biasa dipanggil Fadil saya. Umurnya 45 tahun. Kalau ada yang lebih tua dari saya panggil Lamo ya. Tapi yang muda panggil Lapangan. Sesuai ada juga kan. Nah, sebaya ada hubungan dengan saya saat ini masih menjabat Sekda Mor Jambi, tapi surat pengunduran diri saya berhenti jadi PNS sudah saya ajukan. Sekarang dalam proses, mudah-mudahan tidak lama lagi saya bisa berhenti, sehingga waktu saya akan lebih banyak untuk ketemu warga di Kabupaten Batanghari ini. Saya memang agak tidak bisa cepat karena saya tidak sama dengan Bang Badia. Bang Badia itu ngajukan pensiun karena sudah umurnya 30 tahun. Saya ini memang berhenti di PNS, jadi Bang Badia harus nyuruh petugas ngantar APBD perubahan dulu. Sekarang dalam proses, mudah-mudahan cepat selesainya dan saya cepat berhenti dari pegawai ini. Kemudian dari nyambung disampaikan Bang Sumantri, saya tahun 2019 yang lalu bulan puasa ketemu sahabat, ketemu kerabat dari Batanghari ini yang datang Seneti yang nyatakan dia kawan balik lagi ke Batanghari karena Batanghari pengen berubah. Saya percaya juga, tak percaya juga lah. Karena setahu saya Batanghari ini mutar-mutarnya macam itulah. Yang kata Mas Menteri dari sudah 20 tahun putaran tuh. Iyonnya orang Batanghari pengen berubah. Dari situ kita kontak lembaga survei dan memang ketemu angkonya. Survei pertama angkanya 68%, survei kedua 70%. Bahwa Batanghari jenuh dengan keadaannya dan pengen berubah. Dari situ saya izinlah sama istri saya, izin sama orang tua dan mertua saya untuk ikut pilkada Kabupaten Batanghari ini. Dan ternyata setiap saudara saya ketemu memang tidak bohong survei ini, bahwa ketemu memang orang pengen berubah. Saya hadir di sini pengen berubah Batanghari, tapi DWN adalah tentu perlu warga FD 14 kan, karena warga FD 14 ini komplit, kawannya banyak di mana-mana. Nah, dan apabila kita bersama, kita bisa membuka Kabupaten Batanghari ini. Satu hal dari survei saya itu yang agak miris, ditanyakan kepada warga Batanghari, sebagai warga Batanghari apa yang dibanggakan terhadap Kabupaten Batanghari? Dari 800 responden tidak ada satupun jawaban. Misalnya pertaniannya maju, atau pendidikannya baik, atau pelayanan kesehatan bagus, atau pemerintahannya bersih, macam-macam lah. Tidak ada satupun jawaban itu. Jadi saya pikir ini ada masalah nih. Tadi malam ketemu juga di Palem. Kita ini kota Morbulian sudah lama nih, karena kabupaten kita paling tua di Jambi ini. Tapi tanda-tanda kekotaannya belum ada. Nah, kita ketemu di kompleknya ada tanda-tanda kotanya. Nah, ini juga masalah yang harus kita ubah ke depannya. Cara yang paling cepat untuk merubah suatu keadaan adalah merubah pemimpinnya, man. Karena kebijakan besar itu dari pemimpinnya. Dan saya yakin yang ketemu hari ini pasti punya niat yang sama. Bukan kita mau mengalahkan orang, tapi kita mau merubah keadaan. Untuk merubah keadaan terpaksa mengalahkan orang. Nah, ini kita sebenarnya tidak perlu dengan personnya, tapi karena kebetulan keadaannya harus kita rubah. Maka di beberapa desa ada yang bertanya kepada saya, Pak, kalau Bapak jadi, apa tandanya Bapak berubah dari penduduk sebelumnya? Saya jawab, kalau saya memang diberi amanah dan dijawab Allah untuk jadi Bupati Batanghari, satu yang akan masyarakat Batanghari lihat, istri saya tidak akan jadi anggota dewan.
saudara kandung saya tidak akan jadi anggota dewan, ipar saya tidak akan jadi anggota dewan. Kalau anak saya betul masih kecil, kalau besar pun tidak boleh. Itu perubahan mendasar, karena ada hak orang lain di situ. Jangan diputar-putarkan gitu, Pak. Kalau diputar-putarkan gitu, Pak, berarti tidak mencetak pemimpin berikutnya. Nah, ini yang pertama yang harus kita ubah di masyarakat. Kemudian apa lagi yang mesti diubah? Dari survei yang kita tangkap, bahwa ada silaturahmi yang tidak terjalin dengan baik antara pemimpin dengan rakyatnya. Pemimpin jarang menemui rakyat. Rakyat susah ketemu pemimpinnya. Ini masalah. Karena dengan pemerintahan modern tidak ada batasan lagi antara pemimpin dan rakyatnya. Makanya kita akan ketemu Jokowi, ketemu Ridwan Kamil, ketemu Bu Risma, ketemu Ganjar Pranowo, ketemu Abdullah Azhar Anas, yang memang model sekarang tidak model kayak Orde Baru lagi. Bahwa rakyat itu harus bersama pemimpin itu, sehingga pemimpin bisa merasakan apa yang diderita oleh rakyat. Nah, ini sebenarnya ajaran Islam yang di beberapa tempat sudah bisa dipraktekkan, tapi di Batanghari kayaknya belum. Itu dari survei, tapi kayaknya kita sama-sama diskusi. Kalau ada yang saya sampaikan ini salah, tolong dibantah saja. Karena saya ini berangkat dari data-data itu. Ya, walaupun di sebagian tempat itu terjadi. Dan saya minta maaf, suaranya agak tambah serak. Suara saya ini serak-serak basah, tambah serak. Tapi mesak. Nah, itu, kalau sudah masuk UT mau subuh, itu biasa baliknya sampai subuh. Kan orang mau subuh ini 4 ya. Besok pulang pertemuan terakhir ini jam 11 malam. Selesai jam 1 gitu kan. Ya, memang Batanghari ini indah kan. Banyak begitu, banyak budaya-budaya yang berbeda-beda kan. Jadi saya minta maaf suaranya agak serak, tapi alhamdulillah mikrofon di Pak Sumantri ini cukup mendukung, cukup membantu ya. Akhirnya nanti kita diskusi bagaimana kita satukan niat kita, bagaimana kita satukan langkah kita, bagaimana kita rapatkan barisan kita membuat perubahan yang lebih baik di Kabupaten Batanghari ini. Kita pengen besok ada warga kita ini yang jadi pemimpin Kabupaten Batanghari, tidak berputar seperti itu saja. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghalangi jalur listrik ini karena dia sistemnya kabel model lama, kan di Batanghari ini masih kabel model lama nih. Kabel model lama itu kalau kena ranting dia akan mati. Nah, besok kita usulkan kabel model baru. Kabel model baru itu pakai bungkus deh. Jadi kalau ranting kecil tidak mati deh. Kemudian saya ketemu salah satu usaha di Jakarta bahwa Batanghari ini punya tambang. Pada saat pemerintahnya baik, pemerintahnya bersih, mereka akan bisa masuk sini membangun PLTU, tenaga uap. Tapi pemerintahnya baik dulu. Kalau pemerintah baik, tidak mau masuk dia. Kadang masuk banyak yang dicucui, tidak mau juga dia kan. Nah, jadi kalau itu pasokannya kurang, mungkin ke depan kita bisa tambah pasokannya. Karena kalau PLTU itu bisa berdiri di Batanghari, pertama apa? Tenaga kerja bertambah, kemudian pasok listrik jadi lancar. Ini perlu pemerintahan yang baik, yang bersih. Tapi kalau masih masuk honor bayar, pemerintahnya pasti tidak bersih. Yang kecil dimakan apalagi besar kan? Nah, ini yang harus kita ubah. Itu salah satu arah baru yang harus kita ubah. Bahwa pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Sehingga nanti investor akan banyak datang. Bisa banyak datang ke Batanghari ini. Itu Pak Ridwan ya, Pak Robin, masih Pak Budi tadi. Kemudian dari Ibu apa tadi Bu? Yang batu bara? Ibu enggak batu bara. Ini Pak. Madu, kamu. Ibu Abu? Hah? Ibu Madu? Nama saya Sumiem, Pak. Sumiem ya? Sumiem. Panggilnya Sumi apa Miem? Sumi boleh, Pak. Sumi ya? Nah, ini Bu. Kalau di sini bude peralis, bude urut. Ya. Oh, lengkap lah ya Bude ya? Ini besi pun bisa diurut. Ya. Suami ngolah besi, saya ngolah orang. Oh, iya. Lengkap ya. Ya. Jadi Bu Sumiem kebetulan kalau di Bogor Jambi konsorsium batu bara itu ada di Bogor Jambi karena pelabuhannya di Bogor Jambi. Saya sudah ketemu konsorsiumnya. Jadi ada masalah di Batanghari itu ada jalan shortcut namanya, jalan pintas yang sudah dipinta oleh provinsi untuk diserahkan sehingga nanti batu bara ini tidak ada kota bulian lagi. Alhamdulillah. Ya, nanti ini kalau kita memang diberi amanah ini akan kita teruskan. Jadi dia tidak belok langsung ketemu di Simpang Pete. Kemudian batu bara itu Bu tidak bisa dibuat jalan malam saja. Kalau dia jalan malam dia numpuk. Nah, dengan numpuk itu mengganggu orang lain. Tapi besok kita atur dia jalan 24 jam. Pas jam rame, misalnya jam anak sekolah atau jam orang belanja ke pasar, dia masuk shelternya. Nah, kemudian pas masuk sekolah, anak masuk sekolah, sudah masuk kelas, baru jalan lagi. Sehingga batu bara itu berhenti maju dia. Jadi diatur dari mulut tambang. Konsorsiumnya sepakat Pak.
Tapi ternyata aturan yang ada sekarang suruh malam, sehingga kami numpuk di dekat jembatan gantung gitu, nunggu, dan ini mengganggu. Yang salah satu membuat kecelakaan itu, Bu, supir itu ngejar target ya. Karena cuma boleh jalan malam, dia balik itu kejar-kejaran gitu. Ya kan? Nah, ini harus kita ubah ke depannya. Pertama, batubara tidak boleh lewat kota. Kemudian bagaimana diatur 24 jam tapi tidak saling ganggu. Karena kita tiga tidak mungkin juga orang mau makan. Tapi hak dan kewajibannya ya sama-sama dipatuhi. Dan fungsi pemerintah tuh hadir, salah satunya mengatur bagaimana warganya bisa hidup tentram. Nah, Ibu tadi kan pengaturannya belum begitu baik. Ibu Semia, ini kita ubah ke depannya. Kemudian nyambung yang disampaikan oleh Mama Echa tadi. Memang ke depan kita niatkan dan kita rencanakan, tapi sama-sama kita jaga niat lah, sama-sama jaga niat. Kalau amanah ini diberikan kepada kita, memang kita akan membuat 3 beasiswa. Satu, pertama beasiswa kepada anak yang masih semangat sekolah, tapi kebetulan orang tuanya belum mampu. Karena kita niat dan rencanakan orang tuanya jadi mampu, tapi kebetulan saat itu belum mampu, anaknya mesti dikasih beasiswa sampai sarjana. Kemudian yang kedua, kita akan berikan beasiswa kepada anak-anak berprestasi, supaya ada penyemangatnya, ada stimulan perangsangnya, sehingga anak-anak berprestasi tambah banyak di Batanghari. Karena kita harus melahirkan pemimpin berikutnya. Nah, kemudian yang ketiga, beasiswa kepada anak hafiz Quran. Ya, anak-anak yang hafal Al-Quran itu berikan beasiswa. Mudah-mudahan ke depan tambah banyak orang hafal Al-Quran di Kabupaten Batanghari. Jadi anak-anak yang punya kelebihan tertentu harus diberi reward, diberi penghargaan. Penghargaan itu bentuknya beasiswa tadi. Kemudian menyambung tentang kompetisi tadi, seperti paskibraka, banyak segala macam hal. Bahwa orang hebat itu dilahirkan dari kompetisi yang fair. Jadi ke depan kita harus buat fair kompetisi ini. Saya punya pengalaman tahun lalu. Salah satu direktur BUMN di Jambi ini minta tolong, Pak Seda tolonglah. Kebetulan ada ponak saya mau masuk paskibraka. Iya Pak, nanti kita cobalah. Saya panggil Kadis Boranya. Pak Kadis, ini ada nama anak ini, coba lihat. Bisa tidak masuk anggota paskibraka kita? Sudah dilakukan tes, sudah Pak. Tapi anak ini kurang tingginya 2 cm. Jadi gimana Pak Seda? Kita luluskan. Kita kalau kata Pak Seda luluskan, kita luluskan. Jangan diluluskan. Karena kalau diluluskan kita membuat dia menjadi lupa diri bahwa sebenarnya itu bukan bidang dia. Jadi anak-anak ini kita harus berbuat adil dengan anak-anak supaya masa depannya lebih terarah. Jangan sampai dia mendapatkan sesuatu bukan dari jerih payahnya. Nah, tidak akan lahir orang hebat dari kecurangan-kecurangan itu. Ke depan kita akan buat fair. Tadi malam saya ketemu dengan pemuda di Komplek Palem itu. Sama dengan cerita yang disampaikan oleh Uni Tuti tadi, bahwa masuk honor bayar. Saya bilang, kamu masuk honor apa tujuannya? Nyari duit lah Pak, kami tidak ada kerja. Masa orang mau nyari duit dimintain duit? Kan menghina akal sehat nih kami kan? Nah, saya bencinya gawe-gawe menghina akal sehat tuh. Nah, atau dapat jabatan, dapat duit. Karena orang tua saya ngajarkan, sungai itu kalau di hulunya sudah keruh, hilirnya tidak akan jernih dia. Hulunya jernih saja, hilirnya bisa keruh. Jadi ke depan tidak boleh lagi. Ya kan? Jadi kalau dia memang kita butuh, seandainya honor itu dibutuhkan, kita harus tes sesuai kemampuannya. Nah, nanti kalau dia misalnya apa? Misalnya jadi perawat. Kalau ternyata dia tidak sesuai kemampuannya, masang infus salah. Ada, sehingga yang keluar darah dari infus itu tambah sakit ya. Yang berdosa siapa? Dia dengan yang membuat SK-nya, yang nolongnya. Kita mau nolong orang malah tidak berdosa. Saya setiap ada tes dai di Moro Jambi, saya sering sampaikan kepada tim panselnya. Ingat Bapak Ibu sekalian yang tukang tes dai, apabila Bapak curang, terus dai ini ngajarnya salah, gara-gara salah ibadahnya dia jadi dosa, Bapak tanggung lah, saya tidak ada. Karena saya tidak akan membuat ini curang. Nah, jadi kebijakan yang tidak adil itu dosanya. Untunglah Tuhan tidak buat dosa jariah. Kalau ada dosa jariah, tumpul dosa itu. Ya kan? Nah, jadi ini harus kita beratas. Tapi ke depan, kalau memang kekuasaan yang dibanangkan kepada kita, Ibu harus buka yang begitu. Kita akan hajar orang-orang yang begitu, Bu. Tidak boleh lagi hidup di Batanghari ini. Ya kan? Mantap. Jadi kalau memang nanti kita akan umumkan, kalau kamu selama ini curang, hentikan. Jangan dilanjutkan. Kalau dilanjutkan, pilihannya kalau tidak masuk di penjara, berhenti. Ya kan? Karena itu pungli. Ya. Nah, ini mohon maaf lah saya kalau ada yang di sini yang ada keluarganya terkait itu. Saya sangat anti yang begitu, Bu. Ya. Nah, jangan sampai jadi alasan pilkada biaya mahal, balasnya di situ. Bukan itu tempat balasnya. Itu membuat rakyat lagi menderita kan. Nah, tapi besok ke depan mudah-mudahan anak-anak kita ini tidak lagi berebut jadi honor. Karena lapangan kerja lain sudah banyak. Kan honor itu tidak hidup juga di honor. Nggak bisa dia nikah pakai honor itu kan. Nah, tapi sebelum dia dapat yang lain bolehlah.
Nanti ke depan memang kita harus sesuaikan. Kalau pemerintah itu ada namanya anjam APK-nya, analisa jabatan dan beban kerjanya. Ya, begitu ya. Tapi kalau yang curang tadi, Ibu sampaikan ke saya besok. Karena saya setiap Jumat kalau diberi amanah, itu rumah Bupati itu dibuka kepada masyarakat untuk hadir ke rumah Bupati itu ketemu pemimpinnya. Jadi bisa disampaikan, ini namanya Pak, kepala dinas ini minta duit hari ini hari itu. Kita sikat tuh, kayak begitu. Karena kalau tidak disikat, dia nanti berdosa terus. Kita pahlawan ada banyak, anak buah berdosa pula. Karena yang menanggung jawab pekerjaan anak buah tetap puncak pimpinannya. Karena pemerintahan itu dianalogikan dengan orang Eropa, pemerintah itu seperti ikan. Kalau kepalanya, insang kalau ibu belikan kan ikan kepala itu. Kalau kepalanya bagus, mudah-mudahan sampai buntutnya bagus. Tapi kalau kepalanya busuk, ikan itu tidak bisa apa-apa lagi. Mau dipepes tidak bisa, digoreng tidak enak, digulai apa lagi kan? Nah, jadi induknya ini yang harus bagus, kepalanya yang harus bagus. Jadi kalau kepalanya tidak bagus, kepalanya pasti tidak bagus. Apa yang kami rasakan dan keinginan berbuat kedua ini untuk membangun masyarakat Kabupaten Batang khususnya terhadap kebutuhan yang mendesak. Kadang-kala memang di dalam pemerintahan itu lamun proses perencanaan ke Joko.